Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian berdoa ya. Kalian tinggal pejamkan matamu sebentar dan jangan lupa dicatat juga guys. Oke? Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran favorit kalian. Kali ini saya akan melanjutkan pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Tapi sebelum itu saya akan membahas dulu. Saya akan membahas soal yang pernah saya kasihkan, yaitu di LKS itu ada di halaman 4, halaman 13 nomor 4A. Seperti ini pembahasannya. Soalnya seperti ini. Kalian bisa, bukan ini bagi yang sudah mengerjakan bisa dikoreksi juga gimana cara mengerjakannya. Pertama, kita kerjakan dulu cara yang pertama. Cara pertama itu, jadi kalau sin ada dua ya. Terus kita perhatikan juga bentuknya ini adalah pi, bukan derajat. Jadi kalau nanti pi kita berubah menjadi pi semua atau kita rubah menjadi derajat semua. Tapi kalau di sini saya akan merubah menjadi pi semua. Kalau kalian perhatikan, di sini cara pengerjaannya sangat banyak. Pertama kita rubah dulu cara yang pertama. Cara pertama itu caranya ada X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dari sini kita berubah dulu menjadi pi. Itu menjadi X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi. Ini sudah menjadi pi. Karena batasnya pi, saya ganti menjadi pi. Lalu kita ganti sekarang. Karena sudah menjadi pi, kita masukkan. Di sini 4x, berarti di sini menjadi 4x. Lalu di sini alfanya jadi 2/3pi, jadi kita ganti 2/3pi ditambah K kali 2pi. Ingat kata-kata saya sebelumnya, yaitu jika di sini belum x, kita jadikan dulu x. Nah, untuk selanjutnya 4-nya ini akan saya pindah ke ruas kanan, karena ini perkalian 4x, 4 kali x. Kalau pindah ruas menjadi pembagian, jadi 2/3pi. Di sini perhatikan karena ini ada penghubungnya plus atau tambah, jadi masing-masing di sini sama di sini 2/3pi-nya juga dibagi 4, K dikali 2pi-nya juga dibagi 4. Jadi menjadi 2/3pi dibagi 4 sama dengan 1/6pi ditambah K dikali 2pi dibagi 4 jadi K kali 1/2pi. Jadi ini sudah menjadi X. Kalau sudah menjadi X, kalian nanti baru bisa memasukkan bentuk K-nya. Menurut saya itu lebih simple. Jadi nanti kalian lebih mudah untuk menginputkan nilai KK yang memenuhi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perhitungan K-nya yang bentuk kedua saja. Ini saya ditemukan dari soal ini ada K-nya untuk bentuk cara yang pertama ya. Cara yang pertama itu dapatkan K 0, 1, 2, 3. 4-nya tidak memenuhi, tapi saya akan memberikan contoh pengerjaan ke K2 atau lebih mudah mungkin K3 aja. K sama dengan 3. Sekarang perhatikan K sama dengan 3. Jadi nanti mau bentuk apapun kalian pasti sama aja, mau ini sini cos, mau tan, sebenarnya itu nanti sama saja. Intinya cara pengerjaan itu seperti ini sampai kalian kira-kira tidak memenuhi lagi. Oke, perhatikan K sama dengan 3, X sama dengan 1/6pi ditambah K-nya diganti. Jadi kita gunakan yang terakhir sini. K-nya diganti 3, jadi 3 kali setengah pi. Dari sini kita ganti K-nya 3, lalu mendapatkan X-nya sama dengan 1/6pi ditambah 3 kali setengah itu 3/2pi. Nah, untuk menjumlahkan ini, pi ini kita anggap sama, berarti kita tinggal jumlahkan 1/6 sama 3/2. Kita berubah dulu 3/2 menjadi per 6, disamakan penyebutnya jadi 9/6, baru kita bisa jumlahkan. Berarti X sama dengan 10/6pi. Ini masih memenuhi ya, 10/6pi itu kalau kita buat koma itu 1, sekian. Jadi masih di bawah 2pi. Nah, untuk K-nya 4 tidak memenuhi. Lalu cara yang kedua sama.
Di cara 1 kita mendapatkan ini yang memenuhi 1/6pi, 4/6pi, atau bisa disarankan jadi 2/3pi, 7/6pi, dan 10/6pi atau 5/3pi. Nah, cara yang kedua, kalian perhatikan di sini adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Karena ini batasnya adalah pi, soalnya adalah seperti ini, saya rubah menjadi pi. Jadi jadinya 180 derajat itu pi kurangi alfa ditambah K kali 2pi, 360 derajat berubah menjadi 2pi. Terus kita masukkan seperti tadi, X-nya kita lihat di sini adalah 4X, berarti X-nya kita ganti 4X sama dengan pi dikurangi 2/3pi, karena di sini alfanya 2/3pi, terus ditambah sini. Lalu kita kurangi dulu yang mana yang bisa dikurangi, atau kita kerjakan dulu mana yang bisa dikerjakan. Yang dalam kurung kita kerjakan dulu, jadi pi dikurangi 2/3pi ini sama aja jadi 1/3pi. Anggap aja ini 3/3pi dikurangi 2/3pi jadi 1/3pi ditambah K kali 2pi. Ingat di sini masih 4X, kita rubah dulu menjadi X, berarti kita pindah ke ruas kanan menjadi pembagian, karena ini 4 kali X. Perkalian kalau dipindah ruas menjadi pembagian, jadi 1/3pi masih sama kayak awal tadi, dibagi 4 jadinya 1/12pi, lalu K kali 2pi dibagi 4 jadi K 1/2pi. Ya, ini seperti ini. Setelah ketemu X sama dengan, baru kita masukkan untuk K-nya. Ternyata untuk K-nya bisa didapatkan K sama dengan 0 memenuhi, 1 memenuhi, 2 memenuhi, 3 memenuhi, 4 tidak memenuhi. Perhitungannya sama kayak tadi. Jadi kalau ada yang bingung caranya pi gimana sih Pak? Kalian samakan dulu penyebutnya baru bisa dihitung. Itu ya. Pi-nya kita biarkan aja karena nanti batasnya bentuk pi, jadi pi pasti kalian bisa ini ya. Ya, kalian kalau bingung kalian anggap aja nih A berarti setengah per 12A ditambah 3/2A, itu bisa kayak gitu. Sebenarnya itu cuma variabel saja, kalian pasti sudah biasa seperti itu. Jadi didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah, nah di sini ada banyak sekali yang memenuhi. Jika yang pertama sama kedua itu ada yang sama, ditulis satu saja. Tapi kebetulan ini ternyata beda semua, jadi ditulis semua. Himpunan penyelesaiannya adalah 1/6pi, 4/6pi, 7/6pi, 10/6pi, 1/12pi, 7/12pi, 13/12pi, 19/12pi. Jadi seperti itu untuk pembahasan soal dari LKS halaman 13 nomor 4A. Jika masih kurang paham nanti saya akan kirimkan yang pembahasan semuanya. Jadi cuma ditulis tangan aja, dari kalian bisa mencocokkan sendiri. Oke, kita lanjutkan ke pelajaran kita selanjutnya, yaitu masih persamaan trigonometri dasar 1. Kalau kemarin kita belajar tentang bentuk sin X sama dengan sin alfa, sekarang kita akan belajar 2 hari ini, yaitu cos X sama dengan cos alfa dan tan X sama dengan tan alfa. Untuk itu kita belajar dulu cos X sama dengan cos alfa. Bahkan sebenarnya caranya itu sebenarnya sama. Untuk cos X sama dengan cos alfa, permasalahannya masih sama. Bedanya apa sih? Bedanya ini, cuma di persamaan trigonometrinya. Persamaan trigonometrinya kalau kemarin sin, sekarang jadi cos. Dan cara penyelesaiannya gimana Pak? Ya beda. Namanya aja persamaannya beda, pasti cara penyelesaiannya beda. Cuman cara prosesnya hampir sama, gitu ya. Masih ada persamaannya, di sini ada batasnya, dan suruh nyari himpunan penyelesaiannya. Terus cara penyelesaiannya gimana? Seperti ini. Cara menyelesaikan, kalau cos tetap ada 2. Ini ada 2. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadi bedanya sini cuma alfa, kalau di sini min alfa. K-nya masih sama. Cuma itu aja cara pembedanya.
Bahkan yang bentuk atas ini masih sama kayak sin ya. Jadi bedanya sin sama cos cuma penyelesaian keduanya berbeda. Ini bentuk cos seperti itu cara menyelesaikan. Terus untuk menyelesaikannya tadi ya sama aja. Diketahui seperti ini, batasnya 0 derajat sampai 360 derajat. Ada dua cara untuk menyelesaikan bentuk cos, yaitu alfa ditambah k kali 360 derajat. Yang kedua, min alfa ditambah k kali 360 derajat. Jadi kita semua harus mengerjakan dari sini. Dua-duanya kita kerjakan. Setelah itu kita masukkan, karena batasnya sama, dalam derajat, kita tinggal masukkan saja. Alfanya diganti 20 derajat. Masih sama cara mengerjakan, cuma prosesnya aja yang agak berbeda. Nah, setelah ini bentuknya sudah X, baru kita masukkan K-nya. K kita ganti dengan 0, seperti ini. Jadi K diganti 0, 0 kali 30 derajat, jadi 0, 20 derajat, X sama dengan 20 derajat memenuhi batas. Terus K sama dengan 1, cara yang pertama, K sama dengan 1, kita ganti K-nya dengan 1, jadi 1 dikali 360 derajat, jadi X sama dengan 20 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 380 derajat. Tidak memenuhi. Jadi untuk K sama dengan 1 mendapatkan X sama dengan 380 derajat tidak memenuhi batas. Lalu yang cara kedua, karena ini nanti diteruskan hampir sama kayak sin ya, karena diteruskan tidak memenuhi batas lagi, ya kita stop sampai di sini aja. Berarti cuma memenuhi batas untuk cara yang pertama adalah K sama dengan 0 dengan X-nya nilainya 20 derajat. Nah, terus lalu kita pindah ke cara yang kedua. X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Kita tinggal masukkan saja angkanya. Di sini perhatikan alfanya ada 20 derajat, karena di sini min alfa berarti jadi min 20 derajat. Jadi itu, ini sudah X, berarti bisa kita langsung masukkan ke dalam K-nya, ke dalam persamaan ini. Jadi untuk K sama dengan 0, kita ganti seperti ini. 0 kali 360 derajat sama dengan 0. Jadi X-nya didapat min 20 derajat. Berarti kan di sini min 20 derajat tidak memenuhi batas. Kenapa? Karena batasnya cuma dari 0 sampai 360 derajat. Tidak berlaku negatif. Ya, jadi sekali lagi perhatikan ini tidak ada yang bernilai negatif, karena dapatnya negatif jadi tidak memenuhi batas. Nah, dari sini juga meskipun sudah tidak memenuhi batas, awal-awal ketemunya tidak memenuhi batas, belum tentu selanjutnya tidak memenuhi batas. Karena di sini awalnya negatif, jadi kita perlu cek dulu untuk memastikannya. Oke, kita cek untuk K sama dengan 1, kita ganti K-nya dengan 1, jadi min 20 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, didapatkan nilainya yaitu 340 derajat. Nah, di sini kita memenuhi batas untuk K sama dengan 1 dengan X sama dengan 340 derajat. Nah, kita wajib, ibaratnya kalau sudah tahu atau kita ini perlu mengeceknya, kalau kalian belum tahu ya. Nah, kenapa kok nggak saya lanjutkan lagi K sama dengan 2? Karena kalau saya lanjutkan pasti akan melebihi dari batasnya. Jadi saya cukupkan berhenti di K sama dengan 1 saja, sehingga didapatkan himpunan besarnya adalah 20 derajat yang memenuhi batas dan 340 derajat yang memenuhi batas. Seperti itu cara mengerjakan bentuk cos. Hampir sama kayak sin, cuma bedanya adalah di bagian sini penyelesaiannya. Perhatikan di sini ya. Saya kasih tanda. Jadi penyelesaian di sini agak berbeda karena cara penyelesaiannya berbeda. Itu. Ini itu aja. Untuk latihan kalian seperti biasa bisa kerjakan di nomor 1B, 2B, 3B, 4B, 6B. Nanti kita diskusikan jika kalian belum bisa atau ada yang ingin ditanyakan. Bagi yang tidak punya LKS, di sini sudah saya tuliskan soalnya. Oke.
Kita lanjutkan. Kita tadi sudah belajar bentuk cos, sekarang kita akan belajar bentuk tan. Tan ini malah lebih simpel lagi. Kenapa kok lebih simpel? Ya nanti akan saya jelaskan. Permasalahannya masih sama, bentuknya masih sama, bedanya cuma apa? Di persamanya. Persamanya kalau tadi sin cos, sekarang kita berganti dengan tan, batasnya juga masih ada, suruh nyari himpunan penyelesaian. Cara penyelesaiannya cuma ada satu. Jadi nilai X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Perhatikan, di sini bukan batasnya, di sini rumusnya 180 derajat. Kalau tadi cos sama sin itu 360, kalau untuk tan nilainya 180, dan itu cuma ada satu. Seperti ini. Jadi nanti kita cuma mengerjakan satu aja. Kita cari mana nilai K yang memenuhi. Biasanya kalau semakin cuma dikit ini, nilai K yang memenuhi semakin banyak. K-nya masih sama. Kita langsung saja cara mengerjakan yang tadi. Diketahui persamanya ini tan X sama dengan tan 20 derajat, batasnya masih sama 0 derajat sampai 360 derajat. Terus kita cari karena cuma ada satu. Yaitu X sama dengan alfa plus K 360 derajat. Dan bentuknya sudah derajat-derajat, kita tinggal masukkan aja. Untuk alfanya 20 seperti ini, didapatkan ini. Kita ganti untuk K sama dengan 0. Sama dengan 0, ternyata didapatkan X-nya 20 derajat. Perhitungannya masih sama ya. Jadi kalian saya rasa bisa, tinggal ngitung aja. Saya anggap kalian sudah bisa karena sebelumnya tidak terlalu banyak diskusi, berarti itu sudah paham. Jadi untuk K-nya sama dengan 0 didapat X sama dengan 20 derajat. Itu memenuhi batas. Terus K-nya sama dengan 1, jadi kita gantikan sama dengan 1. Berarti sini cuma 180 derajat, berarti 1 kali 180 derajat itu sama dengan 180 derajat. 20 derajat ditambah 180 derajat sama dengan X-nya 200 derajat. 200 derajat masih memenuhi batas. Jadi udah untuk K sama dengan 1 memenuhi batas. Untuk K sama dengan 2, kita masukkan, ternyata ketemunya X-nya sama dengan 380 derajat. Ini tidak memenuhi batas. Jadi kalau kita lanjutkan lagi, pasti tidak memenuhi batas lagi. Jadi untuk permasalahan seperti ini, didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat dan 200 derajat. Ya, seperti itu. Saya rasa ini masih gampang. Karena sebenarnya mau bentuknya sin, cos, tan, itu sebenarnya sama saja. Karena bedanya cuma adalah cara penyelesaiannya. Jadi kalian perhatikan cara penyelesaiannya, setiap bentuk memiliki cara penyelesaian yang berbeda. Baik itu sin, cos, maupun tan. Tapi prosesnya hampir sama. Terus yang paling penting adalah, perhatikan di sini, kalian harus ini bentuknya X sama dengan dulu, baru dimasukkan bentuk. Baru dimasukkan K-nya. Jika K-nya berapa, mana yang memenuhi batas. Seperti itu ya. Jadi kalau nanti batasnya pi, ya kalian rubah dulu ke pi, baru kalian kerjakan. Atau mungkin bisa kalian rubah dari pi menjadi derajat. Itu bisa saja, nggak masalah. Tergantung kalian, mana yang lebih enak, mana yang tidak enak. Sebenarnya paling enak bentuknya paling derajat ini paling enak. Gitu ya. Makanya saya mencontohkan derajat supaya saya lebih enak saja menulisnya. Untuk latihan bentuk tan, seperti biasa, yang C, 1C, 2C, 3C, 4C, 6C, bisa kalian kerjakan dan kita diskusikan. Itu yang tidak punya LKS sudah saya tuliskan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.